Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas latihan soal penilaian akhir semester fisika ganjil untuk kelas 11 bersama saya Diki Agung Nugroho. Oke, kita langsung masuk ke soal nomor 1. Soal nomor 1 untuk latihan soalnya adalah tuliskan bunyi hukum Pascal. Hukum Pascal berbunyi bahwa tekanan fluida pada ruang tertutup akan diteruskan sama besar ke segala arah. Nah, jadi kalau saya bikin ilustrasi gambarnya adalah seperti berikut. Jadi di sini ada sebuah pompa hidrolik atau dongkrak hidrolik ya. Nah, kemudian di sini adalah luas penampangnya, di sini juga luas penampangnya. Jadi kalau misalkan di sini kita berikan suatu tekanan, maka tekanan pada fluida yang ada di ruang tertutup di sini dia akan diteruskan sama besar ke segala arah, gitu ya. Jadi dia akan diteruskan sama besar ke segala arah. Nah, jadi nanti yang ada di sini, misalkan di sini kita taruh sebuah benda, maka bendanya nanti akan terangkat seperti berikut ya. Jadi itu adalah bunyi dari hukum Pascal. Nah, di mana contohnya itu adalah dongkrak atau pompa hidrolik. Nah, ini adalah contohnya. Oke, kemudian soal nomor 2 adalah besaran fisika apa saja yang mempengaruhi besarnya gaya angkat fluida. Di mana menurut Archimedes bahwa gaya angkat fluida itu dinotasikan sebagai Fa sama dengan massa jenis zat cair atau fluida dikalikan dengan percepatan gravitasi di bumi dikalikan dengan volume benda yang tercelup atau volume benda di dalam fluida ya. Nah, artinya yang pertama yang mempengaruhi besar gaya angkat fluida itu adalah massa jenis zat cair atau massa jenis fluida. Yang kedua adalah percepatan gravitasi di bumi. Percepatan gravitasi di bumi atau G. Kalau massa jenis fluida itu rho Zc dalam rumus ini. Kemudian yang ketiga adalah volume benda di dalam fluida. Di mana volume benda di dalam fluida itu dinotasikan sebagai VBF. Oke, seperti itu. Kemudian next lanjut soal nomor 3. Sebutkan penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Hukum Archimedes, contoh-contohnya atau yang diterapkan di kehidupan sehari-hari adalah kapal laut, ada kapal selam, ada balon udara, dan ada jembatan ponton. Di mana jembatan ponton atau jembatan drum, biasanya jembatan drum. Kemudian lanjut soal nomor 4. Semakin besar kelajuan udara, maka tekanannya akan semakin. Nah, ini menurut Bernoulli bahwa besarnya kelajuan udara, di mana besarnya kelajuan V, itu berbanding terbalik dengan tekanan. Jadi ketika V-nya itu besar, misalkan di sini adalah V2-nya besar dibanding V1, maka tekanan dari P2 itu lebih kecil daripada P1. Berarti semakin besar kelajuan udara, maka tekanannya akan semakin kecil. Begitu pula sebaliknya, semakin kecil kelajuan udara, maka tekanannya akan semakin besar. Nah, itu adalah salah satu penerapan dari hukum Bernoulli. Seperti itu. Kemudian next untuk soal nomor 5. Perpindahan panas tanpa memerlukan medium perambatannya adalah radiasi. Ya, di mana contoh dari radiasi? Contoh radiasi itu ada matahari, ya. Panas matahari. Kemudian gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik di sini ada cahaya lampu dan sebagainya. Itu dia dapat merambatkan panas tanpa medium elektromagnetik. Oke.
Oke, sip, seperti itu. Kemudian nomor 6, pada suhu berapakah semua molekul tidak dapat bergerak terhadap partikel lain? Pada suhu 0 Kelvin, ya, 0 Kelvin. Jadi pada suhu 0 Kelvin semua partikel ya tidak dapat bergerak atau berhenti, seperti itu. Kemudian lanjut soal nomor 7. B.J. Habibie merupakan ilmuwan pesawat terbang yang menemukan teori fenomenal, yaitu teorinya adalah teori Craig. Di mana teori Craig ini berlangsung pada tahun 1960-an saat B.J. Habibie melakukan penelitian di negara Jerman, seperti itu ya. Kemudian nomor 8, tekanan yang paling besar berada pada titik. Kita ketahui lagi bahwa di sini adalah tekanan hidrostatis yang bekerja pada sebuah zat cair, ya. Di mana tekanan hidrostatis bisa kita rumuskan sebagai pH sama dengan Rho dikali G dikali H. Nah, tekanan hidrostatis dipengaruhi oleh massa jenis air tentunya. Kemudian di sini adalah gravitasi atau percepatan gravitasi. Dan dipengaruhi juga oleh kedalaman, ya. Jadi H di sini adalah kedalaman. Artinya karena dia sebanding, ya, semakin dalam suatu air, maka tekanan hidrostatisnya akan semakin besar, ya. Maka dari A, B, C, D, E di sini yang paling dalam adalah yang E. Maka jawabannya di sini adalah tekanan yang paling besar berada pada titik E, seperti itu. Oke, semoga bisa dipahami untuk konsep teorinya. Kemudian kita lanjut soal nomor 9. Danau yang berisikan air bermassa jenis 1000 kg per meter kubik. Oke, kita tuliskan dulu yang diketahuinya adalah massa jenis air, di mana massa jenis dinotasikan sebagai Rho, itu sebesar 1000 kg per meter kubik. Memiliki kedalaman 40 meter sampai ke dasar. Maka kedalaman di sini saya notasikan sebagai H sama dengan 40 meter. Apabila percepatan gravitasi di bumi itu adalah 10, maka percepatan itu G, notasinya percepatan gravitasi di bumi ya, 10 meter per second kuadrat. Dan tekanan udara luar itu adalah 10 pangkat 5. Nah, tekanan udara luar dinotasikan sebagai PO. Itu adalah 10 pangkat 5 Pascal. Yang ditanyakan dalam soal ini adalah tekanan total, di mana tekanan total dinotasikan sebagai P total. Saya ilustrasikan, misalkan di sini adalah sebuah danau yang besar, ya. Kemudian di sini adalah permukaan airnya, ya. Jadi yang ditanya di sini adalah tekanan pada titik ini, di mana kedalaman danaunya itu sampai dasar adalah 40 meter. Jadi yang ditanya adalah berapa sih tekanan total di titik ini, ya. Nah, tekanan total, ya, karena danau itu adalah ruang terbuka, maka nanti saat sampai dasar danau, dia juga mendapat suatu tekanan udara yang kita sebut sebagai PO, seperti itu ya. Jadi ada PO, ada tekanan hidrostatis, di mana tekanan hidrostatis adalah pH. Maka kita bisa mencari untuk tekanan totalnya, yaitu rumusnya adalah P total itu sama dengan tekanan hidrostatis ditambah dengan tekanan udara di luar. Nah, tekanan hidrostatis itu pada soal sebelumnya dirumuskan sebagai Rho dikali G dikali H ditambah dengan P0 dari tekanan udaranya. Udah, dari sini tinggal kita substitusikan aja dengan angka yang diketahui, di mana Rho-nya itu adalah 1000, dikali percepatan gravitasi bumi adalah 10, dikali kedalamannya itu adalah 40 meter. Ditambah dengan 10 pangkat 5 Pascal. Nah, 1000 dikali 10 adalah 10.000. 10.000 dikali 40 itu adalah 400.000. Ya. Ditambah dengan 10 pangkat 5, ini sama aja dengan nolnya ada 5 ya, berarti sama aja dengan 100.000. 400.000 ditambah 100.000 hasilnya adalah, karena nolnya udah sama semua ya, langsung 500.000 Pascal. Atau kalau misalkan dijadikan dalam bilangan pangkat, maka karena di sini nolnya ada 5, kita bisa tuliskan lagi 5 dikali 10 pangkat 5 Pascal. Jadi dalam soal ini tekanan total pada dasar danau adalah 500.000 Pascal. Seperti itu. Semoga bisa dipahami. Kemudian untuk soal nomor 10, latihan soalnya adalah jika sebuah dongkrak hidrolik memiliki luas penampang A1 400 cm persegi dan luas penampang A2 sebesar 1000 cm persegi,
dan terletak benda dengan berat 120 Newton pada penampang yang lebih besar. Berarti kalau dia ada benda di penampang yang lebih besar, ini kita anggap sebagai nilai F2-nya, ya. Nah, yang dicari adalah maka gaya F yang dibutuhkan adalah, nah berarti gaya F yang dibutuhkan ini sebesar F1. Jadi kita misalkan itu sebagai F1. Kita bisa ilustrasikan dongkrak hidrolik adalah seperti gambar berikut, ya. Jadi kalau misalkan di sini ada sebuah penampang yang lebih kecil, di mana penampang yang lebih kecil di sini adalah gaya yang mau kita berikan atau F1, kemudian di sini luas penampang adalah A1. Nah, maka pada penampang yang lebih besar itu kita misalkan luas penampang adalah A2 dan terdapat sebuah benda di luas penampang yang lebih besar dengan beratnya F2 sebesar 120 Newton. Oke, untuk mencari nilai F-nya, kita bisa menggunakan persamaan hukum Pascal, yaitu tekanan akan diteruskan sama besar ke segala arah, yaitu rumusnya adalah F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Nah, karena di sini udah diketahui luas, maka kita tidak usah substitusikan lagi luasnya dengan besaran yang lain. Langsung aja tinggal kita substitusikan aja dengan angka yang diketahui, F1-nya itu yang ditanyakan, dibagi dengan A1-nya itu diketahui adalah 400, sama dengan F2-nya itu adalah 120 dari berat bendanya, dibagi dengan 1000. Nah, yang di ruas kiri sama sini ini adalah pembagian, maka 00-nya ini bisa kita coret. Kemudian di sini 120 dibagi 10, ini juga habis 0-nya. Nah, dari sini tinggal kita kali silang aja ya. Atau kita bisa tuliskan lagi bahwa F1 per 4 sama dengan 12 per 1. Nah, dari sini kalian bisa kali silang nih. Dimana F1 dikali 1 adalah F1. 12 dikali 4 itu adalah 48 Newton. Nah, jadi untuk mengangkat berat sebesar 120 Newton, kita hanya membutuhkan gaya 48 Newton dengan menggunakan dongkrak hidrolik seperti berikut ini. Oke, semoga bisa dipahami untuk soal dongkrak hidrolik. Kemudian soal nomor 11 adalah jika diameter pada pipa kecil adalah 2 cm dan diameter pada pipa besar adalah 16 cm. Nah, ini juga sama nih. Ini tentang dongkrak hidrolik juga. Tapi yang diketahui adalah diameter. Kalau diameter, maka kita bisa tuliskan diketahui di sini adalah D1-nya. Untuk pipa yang lebih kecil adalah 2 cm. Kemudian diameter untuk pipa yang lebih besar adalah D2 sebesar 16 cm. Tentukan besar gaya minimal yang diperlukan untuk mengangkat mobil seberat 12.800 Newton. Nah, berarti mobil itu kan selalu diletakkan di pipa yang lebih besar, maka kita misalkan berat mobilnya itu adalah F2 sebesar 12.800 Newton. Dan yang ditanyakan itu adalah besar gaya minimal. Di mana besar gaya minimal di sini saya notasikan sebagai F1. Oke, dari sini kita tinggal menggunakan lagi dari persamaan hukum Pascal, yaitu adalah F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Nah, karena yang diketahui adalah diameter, ya, maka nilai luasnya ini kita substitusi, ya. Luas penampang pada pompa hidrolik itu adalah luas lingkaran. Maka kita bisa substitusi atau diketahui juga luas lingkaran itu kalau diketahui diameter adalah 1/4 pi d kuadrat, ya. Maka dari sini tinggal kita substitusikan aja F1 per 1/4 pi d1 kuadrat sama dengan F2 per 1/4 pi d2 pangkat 2. Nah, dari sini 1/4 pi-nya bisa kita hilangkan. Maka didapatkan rumus jadinya adalah F1 per D1 kuadrat sama dengan F2 per D2 kuadrat. Nah, di sini adalah rumus jadinya. Nah, dari rumus ini kita bisa langsung substitusikan aja dengan angka yang diketahui, ya. Di mana F1-nya itu yang ditanyakan, dibagi dengan diameternya itu adalah 2 cm. Karena dia 2 kuadrat, ya, kita tinggal substitusikan aja 2 kuadrat sama dengan F2-nya itu adalah 12.800 Newton dibagi dengan D2-nya yaitu adalah 16 kuadrat. Nah, kalau kuadrat, di sini saya bisa tuliskan lagi bahwa F1 per 2 dikalikan dengan 2 sama dengan 12.800 per 16 dikali 16. Nah, di sini saya tuliskan seperti ini untuk memudahkan, ya.
2 dan 16 ini adalah pembagian, maka bisa kita saling hilangkan. 2 dibagi 16 bagi 2 itu adalah 8. Di sini 1. 2 dibagi 16 bagi 2 itu adalah 8 juga ya. Nah, jadi di bawah ini adalah 8 kali 8. F1 dibagi 1 kali 1, yaitu adalah F1, sama dengan 12.800 dibagi dengan 8 kali 8 itu adalah 64. Nah, dari sini 128 dibagi 64 itu adalah 2 ya. Maka kita bisa dapatkan F1-nya itu sebesar 200 Newton. Jadi, untuk mengangkat mobil yang seberat 12.800 Newton dengan menggunakan dongkrak hidrolik, kita hanya butuh gaya 200 Newton. Seperti itu. Oke, semoga bisa dipahami ya. Jadi hati-hati kalau yang diketahui diameter atau jari-jari, itu bawahnya nanti adalah dikuadratkan. Seperti itu. Oke, semoga bisa dipahami. Lanjut untuk soal nomor 12. Sebuah pipa U yang diisi minyak dan air dalam keadaan stabil tampak seperti pada gambar di bawah ini. Diketahui massa jenis air, di mana massa jenis air di sini saya notasikan sebagai ρ1 itu sebesar 1000 kg per meter pangkat min 3 atau kg per meter pangkat 3, dan massa jenis minyak di sini saya notasikan sebagai ρ2 itu sebesar 800 kg per meter pangkat 3. Maka perbedaan ketinggian atau delta H-nya pada gambar ini adalah, nah di sini diketahui bahwa H minyak di sini itu bernilai H2. Untuk mencari selisih ketinggian atau delta H, kita butuh mencari tinggi air atau H1-nya ya. Kita bisa gunakan persamaan ρ1 dikali H1 untuk bejana berhubungan sama dengan ρ2 dikali H2. Nah, dari sini tinggal kita substitusikan aja, massa jenis airnya itu adalah 1000. H1-nya itu yang kita cari terlebih dahulu, sama dengan ρ2-nya itu adalah 800, dikali H2-nya itu adalah 10. Dari sini kita bisa sederhanakan ya, ini kan nolnya bisa saling menghilangkan, nah ini sama-sama 3, 8 dikali 1, maka didapatkan nilai H1-nya adalah 8 cm. Nah, kalau kalian sudah mendapatkan tinggi airnya itu adalah 8 cm, dan tinggi minyaknya adalah 10 cm, maka selisih ketinggiannya atau delta H itu adalah tinggal H2 dikurang H1, yaitu 10 dikurang 8 cm. Hasilnya adalah 2 cm. Jadi ketinggian air itu dalam kasus ini adalah 2 cm. Seperti itu. Oke, semoga bisa dipahami. Kemudian masuk soal nomor 13. Kemudian kita masuk soal nomor 13. Sebuah besi memiliki berat di udara sebesar 40 Newton. Oke, kita tuliskan diketahui itu adalah berat besinya di udara atau WU sebesar 40 Newton. Dan volumenya 0,002 meter pangkat 3. Di mana volumenya VB-nya itu sama dengan 0,002 meter pangkat 3. Kemudian besi tersebut tercelup seluruhnya. Kalau ada kata tercelup seluruhnya, maka volume benda yang diketahui dalam soal ini adalah volume benda yang tercelup dalam fluida, yaitu volume VBF, gitu ya. Volume benda yang tercelup dalam fluida. Jika massa jenis air adalah 10 pangkat 3, di mana massa jenis air itu kita notasikan sebagai ρZc sebesar 10 pangkat 3 itu sama dengan 1000 ya. 1000 kg per meter kubik. Maka yang ditanyakan dalam soal ini adalah berat besi dalam air. Berat besi dalam air berarti adalah W fluidanya. Oke. Dari sini kita bisa mencari terlebih dahulu gaya angkat ya. Kita pertama mencari gaya angkatnya terlebih dahulu. Nah, gaya angkat menurut hukum Archimedes itu bergantung pada massa jenis zat cair atau fluida dikalikan dengan percepatan gravitasi dikalikan dengan volume benda yang tercelup dalam fluida. Dari sini tinggal kita substitusikan aja angka yang diketahui, di mana massa jenis zat cair adalah 1000, dikali percepatan gravitasinya adalah 10, kalau tidak diketahui di soal, dikali VBF-nya adalah 0,002 meter kubik. Untuk lebih memudahkan perhitungan, maka 0,002 ini saya jadikan pecahan, yaitu adalah 2 per 1000. Ya. Kenapa 2 per 1000? Karena di sini ada 3 angka 0 di belakang 2. Ya. Nah, dari sini 1000-nya bisa saling menghilangkan, ya. Jadi, dapat gaya angkatnya itu adalah 20 Newton. Seperti itu.
Nah, ketika kita sudah mendapat gaya angkatnya itu adalah 20 Newton, kita bisa mencari berat benda di dalam fluida itu dengan menggunakan persamaan berat benda fluida itu sama dengan berat benda di udara dikurang dengan gaya angkat, ya. Seperti itu. Kemudian tinggal kita substitusikan aja berat benda di udaranya adalah 40 Newton dikurang dengan berat gaya angkatnya adalah 20 Newton. 40 dikurang 20 hasilnya adalah 20 Newton. Seperti itu. Oke, jadi kalau untuk mencari berat besi atau berat benda di dalam air, kita harus mencari terlebih dahulu nilai gaya angkatnya. Kita lanjut masuk ke soal berikutnya. Nah, ini adalah soal dari persamaan kontinuitas. Jika diameter penampang besar itu adalah 2 kali diameter penampang kecil, kita bisa tuliskan di sini diketahuinya adalah, kita misalkan diameter penampang besar itu adalah D2 dan diameter penampang kita misalkan diameter penampang besar itu adalah D1 dan diameter penampang yang lebih kecil itu adalah D2. Nah, diketahui bahwa diameter penampang besar itu 2 kali, ya. Berarti diameter penampang besar adalah D1 itu sama dengan 2 dikali diameter penampang 2, ya, atau D2. Seperti itu, diameter penampang kecil ya D2. Maka yang ditanyakan adalah kecepatan aliran fluida pada pipa yang kecil, ya. Di mana saat V1-nya itu adalah 4 meter per second, maka yang ditanyakan adalah berapakah nilai V2. Nah, kita ketahui lagi untuk persamaan kontinuitas, ya. Untuk persamaan kontinuitas berlaku persamaan AV-AV atau A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Nah, karena yang diketahui adalah diameter dan pada gambar ini adalah luasnya luas lingkaran, maka kita bisa substitusikan lagi nilai A itu menjadi 1/4 Pi D1 kuadrat dikali V1 sama dengan 1/4 Pi D2 kuadrat dikali V2. Nah, karena 1/4 Pi-nya ini nilainya konstan, maka bisa kita coret atau kita bisa hilangkan sehingga didapatkan rumus jadinya atau rumus cepatnya adalah D1 kuadrat dikali V1 sama dengan D2 kuadrat dikali V2. Langsung mengerjakan dengan rumus ini juga boleh, ya. Udah, dari sini tinggal kita substitusikan aja dengan angka yang diketahui, ya. Di mana D1-nya ini adalah 2D2. Nah, ini kita substitusi nih. Ya, berarti 2D2 dikuadratkan, ya, D1-nya substitusi, dikalikan dengan V1-nya adalah 4, sama dengan D2 kuadrat dikali V2. Nah, ini V2-nya mau ditanyakan. D2-nya, karena di sini udah disubstitusi, maka yang di sebelah nggak usah disubstitusi lagi. Nah, ini kita kuadratkan yang ada di dalam kurung. 2 dikuadratkan adalah 4, dikali D2 dikuadratkan adalah D2 kuadrat, dikali 4, sama dengan D2 kuadrat dikali V2. Nah, dari sini D2 kuadratnya bisa saling menghilangkan, maka didapatkan 4 dikali 4, itu hasilnya adalah 16 meter per second untuk kecepatan aliran air yang keluar dari pipa yang lebih kecil, seperti itu. Oke, untuk persamaan kontinuitas semoga bisa dipahami, ya. Pokoknya intinya untuk diameter yang lebih kecil, pasti memiliki kecepatan aliran air yang lebih besar, seperti itu. Oke, next kita lanjut untuk soal berikutnya adalah tangki bocor. Ini adalah penerapan dari persamaan Bernoulli. Terdapat sebuah bak penampungan berisi air setinggi 1 meter, ya, pada gambar ada. Kemudian percepatan gravitasinya adalah 10 meter dikali second pangkat min 2 atau meter per second kuadrat. Dan pada dinding terdapat lubang kebocoran. Nah, jadi ini adalah lubang kebocorannya nih. Ini lubangnya. Yang ditanyakan dalam soal ini adalah tentukan kecepatan air yang keluar dari lubang. Ya, di mana kecepatan air yang keluar dari lubang ini saya notasikan sebagai V. Kemudian yang B adalah jarak terjauh yang ditempuh air. Jarak terjauh yang ditempuh air saya misalkan sebagai X. Nah, jadi kecepatan air itu adalah ini, ya, V. Kemudian X itu yang di sini. Nah, seperti itu. Nah, sebelum kita mencari nilai V dan X, kita perlu tahu tinggi dari permukaan air sampai ke lubang, ya. Di mana tinggi dari permukaan air sampai ke lubang itu digariskan sebagai berikut, ya. Kalau misalkan di sini adalah 1 meter, di mana 1 meter itu sama dengan 100 cm, maka
tinggi dari lubang sampai permukaan tanah itu adalah 20 cm, maka kita bisa mencari tingginya dari permukaan air sampai ke sini adalah 100 dikurang 20, yaitu adalah 80 cm. Nah, 80 cm ini adalah sebagai H kecil, kemudian 20 cm ini adalah sebagai H besar. Nah, untuk mencari nilai kecepatan air, ya, atau nilai V-nya, kita bisa gunakan persamaan, jadinya yaitu adalah akar 2 dikali G dikali H kecil. Ya. Tinggal kita substitusikan aja. 2 dikali percepatan gravitasi bumi adalah 10 dikali H kecilnya. Nah, karena ini bukan rumus perbandingan, ya, maka H kecil di sini harus kita ubah ke dalam satuan meter, yaitu 80 cm. Kalau kita ubah ke dalam satuan meter, tinggal dibagi 100 aja ya, yaitu menjadi 0,8. Oke, 10 dikali 0,8 itu adalah 8, 8 dikali 2 itu adalah 16. Maka kita bisa tuliskan lagi, 2 dikali 8 itu sama aja dengan akar 16. Akar 16 adalah 4 meter per second. Seperti itu. Jadi kecepatan air yang keluar dari lubang ini adalah 4 meter per second. Kemudian yang B, yang ditanyakan adalah jarak mendatarnya atau jarak terjauh yang ditempuh air, yaitu X. Nah, untuk mencari X, kita bisa menggunakan persamaan jadinya adalah X sama dengan 2 dikali akar H kecil dikali H besar. Nah, kita tinggal substitusikan aja, di mana tingginya ini harus dijadikan dalam meter dulu ya. Kalau H kecil 80 cm diubah ke dalam meter dibagi 100, yaitu adalah 0,8. Dikalikan dengan H besar 20 cm diubah ke dalam meter, itu menjadi 0,2. Untuk lebih gampang menghitung angka pecahan, ya, untuk lebih memudahkan menghitung angka desimal atau koma, kita bisa jadikan dalam pecahan terlebih dahulu. Yaitu 0,8 dijadikan pecahan, yaitu adalah 8/10, dikalikan dengan 0,2, itu pecahannya adalah 2/10. Maka didapatkan 2 dikali akar, 8 dikali 2 adalah 16, 10 dikali 10 adalah 100. Maka didapatkan 2 dikali akar 16 adalah 4, per akar 100 adalah 10. Maka 2 dikali 4 adalah 8, 8 dibagi 10 itu adalah 0,8 meter. Nah, jadi ini adalah jarak mendatar terjauh yang ditempuh oleh air sesuai pada data berikut. Oke, semoga bisa dipahami. Kemudian nomor 16. Pada soal nomor 16, sebuah pesawat dilengkapi dengan 2 buah sayap masing-masing seluas 40 meter persegi. Oke, jadi yang diketahui adalah luas sayap itu sebagai A sebesar 40 meter persegi. Jika kelajuan aliran udara di atas sayap adalah 200 meter per second, di mana kecepatan aliran udara di atas sayap adalah V2 sebesar 200 meter per second, dan kelajuan udara di bawah sayap itu adalah V1, ya, V1 sebesar 100 meter per second. Tentukan gaya angkat pada pesawat tersebut. Anggap kerapatan udaranya adalah 1,2. Jadi, rho-nya atau massa jenis udaranya itu 1,2 kg per meter kubik. Nah, ini udah dalam satuan SI semua, jadi nggak usah diubah ke dalam satuan SI. Yang ditanyakan dalam soal ini adalah gaya angkat pada pesawat tersebut, di mana gaya angkat itu kita bisa notasikan sebagai delta F pada si gaya angkat pesawat, ya. Nah, kita bisa jawab untuk gaya angkat pesawatnya dengan menggunakan persamaan delta F itu sama dengan setengah dikali rho dikali A dikali V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Nah, dari sini tinggal kita substitusikan aja dengan angka yang diketahui, di mana setengah dikali massa jenis udaranya itu adalah 1,2, dikali luas penampangnya adalah 40, dikali V2 kuadrat itu adalah 200 kuadrat, dikurang 100 kuadrat. Setengah dikali 1,2, 1,2 itu adalah 12/10, dijadikan dalam pecahannya untuk memudahkan perhitungan, ya. Dikali 40, dikali 200 kuadrat, berarti 2 kuadrat adalah 4, 100 kuadrat adalah 10.000, berarti jadinya adalah 40.000, dikurang 100 kuadrat itu adalah 10.000. Nah, dari sini bisa kita coret ya, 10 sama 40, ya, sisa 4, kemudian 2 sama 4 juga bisa kita coret, jadi 2. Maka 12 dikali 2 itu adalah 24, 24 dikalikan dengan 30.000. Maka didapatkan hasilnya adalah
72 dikali 10.000, maka jadinya 720.000 Newton. Atau kalau misalkan dijadikan dalam kilonewton, ya kita bagi 1000 untuk dijadikan dalam 2 kilonewton, itu adalah 720 kilonewton. Seperti itu. Oke, semoga bisa dipahami untuk menjawab gaya angkat pesawat. Kemudian soal nomor 17, ini tentang konversi suhu, ya. Yang ditanyakan adalah tentukan konversi suhu berikut ini. Ada 77 derajat Fahrenheit diubah ke dalam Celcius dan 527 derajat Celcius diubah dalam Kelvin. Nah, kita ketahui dulu bahwa dari sini kita bisa menggunakan perbandingan C banding R banding F. Jangan lupa dikurang 32 supaya semua standarnya adalah 0 banding K min 273. Nah, di mana perbandingan terkecil dari C, R, F, K min 273 itu adalah untuk C adalah 5, untuk R adalah 4, untuk Fahrenheit itu adalah 9, dan untuk Kelvin itu adalah 5. Kemudian kita bisa coba untuk konversi dari 77 ke Celcius. Dari sini kan diketahui adalah Fahrenheit dan Celcius, ya. Maka kita tinggal hanya tinjau aja di Fahrenheit dan Celcius. Maka kita bisa tuliskan bahwa F min 32 dibagi 9, ya kita ambil perbandingan adalah 9, sama dengan C per 5. Nah, dari sini kita tinggal substitusikan aja nilai F di sini adalah suhu yang dimiliki oleh Fahrenheit. Di mana nilai suhunya itu adalah 77 dikurang 32 per 9 sama dengan C per 5. Ya, jadi kita mencari nilai C-nya ini berapa. 77 dikurang 32 itu adalah 45 dibagi 9 sama dengan C per 5. 45 sama 9 ini bisa kita sederhanakan ya, di mana 9 bagi 9 adalah 1, 45 bagi 9 adalah 5. Nah, dari sini tinggal kali silang aja, di mana 5 kali 5 itu didapatkan 25, 1 kali C didapatkan 1C. Atau C sama dengan 5 kali 5 itu 25 derajat Celcius. Nah, jadi untuk soal nomor 17A nih, ini adalah 25 derajat Celcius. Kemudian untuk yang kedua, Celcius diubah ke dalam Kelvin, ya, maka kita ambil lagi perbandingan Celcius dan perbandingan di si Kelvin. Nah, maka kita bisa tuliskan Celcius banding 5 sama dengan Kelvinnya itu K min 273 per 5. Karena di sini perbandingan sama, maka bisa kita coret nih. Ya, bisa kita coret. Jadi bisa kita bagi langsung 5 bagi 5, 1 dan 1. Nah, atau lebih sederhananya lagi, kita bisa tuliskan bahwa C sama dengan K min 273. Udah. Jadi untuk konversi dari Celcius ke Kelvin, ini mudah banget. Tinggal dikurang aja dengan 273. Udah. C-nya itu adalah 527 sama dengan K min 273. Nah, maka min 273 pindah ruas, 527 ditambah dengan 273 sama dengan berapa Kelvin. Nah, ini 5 tambah 200 adalah 700, 27 tambah 73 adalah 100. Maka didapatkan hasil akhirnya adalah K itu sama dengan 800 Kelvin. Nah, jadi untuk 527 derajat Celcius, kalau diubah ke dalam Kelvin, tinggal tambah 273 menjadi 800 Kelvin. Oke, semoga bisa dipahami untuk konversi-konversi soal lainnya, ya. Kemudian yang terakhir untuk latihan soalnya nomor 18. Ini adalah suatu perbandingan termometer X, ya. Diketahui bahwa suatu termometer X mengukur suhu es sedang melebur pada min 10 derajat X dan mengukur suhu air mendidih pada 110 derajat X. Maka dari sini kita bisa gambarkan terlebih dahulu atau kita bisa bikin skalanya terlebih dahulu, ya. Kemudian di sini adalah X dan termometer X ini dibandingkan dengan termometer Celcius. Maka di sini adalah termometer Celcius. Batas bawah itu menunjukkan titik lebur atau titik didih, titik lebur atau titik beku air, ya, atau titik beku air. Kemudian kalau batas atas itu menunjukkan titik didih, titik di mana air itu mulai mendidih. Di sini diketahui pada soal pada saat es sedang melebur adalah min 10 derajat X. Berarti kita bisa tuliskan itu adalah titik bawahnya. Min 10
Kemudian pada saat suhu air mendidih adalah 110, maka pada saat suhu air mendidih ini adalah 110. Nah, kemudian diketahui lagi termometer Celcius mengukur suhu benda tersebut adalah 40 derajat Celcius. Kita ketahui bahwa kalau pada termometer Celcius, titik tetap bawahnya atau titik beku airnya selalu 0, dan titik didih air itu selalu sama dengan 100. Ya. Jadi ini adalah titik didih air. Maka 40 ini berada antara 0 dan 100. Ya. Bisa kita taruh di tengah-tengah. Berarti seperti ini, 40. Yang ditanyakan adalah berapa suhu benda tersebut jika diukur dengan termometer X. Berarti berapa X ya jika suhunya adalah 40 derajat Celcius. Atau kita bisa tuliskan lagi, 40 derajat Celcius itu berapa derajat X sih? Nah, seperti itu. Oke, untuk menjawab soal ini, gampang banget. Tinggal tengah kurang bawah, ya. Tinggal tengah kurang bawah, dibagi dengan atas kurang bawah. Nah, berarti dari sini kita bisa temukan X min 10 dibagi dengan 110 dikurang min 10 sama dengan yang termometer Celcius juga sama, tengah kurang bawah, atas kurang bawah. Berarti 40 dikurang 0 per 100 dikurang 0. Oke, kita selesaikan dulu yang sebelah kiri ya. X min 10 itu jadi ya X plus 10 ya, karena min ketemu min itu adalah positif, per 110 min 10 ya. Ini berarti artinya 110 plus 10 ya. 110 plus 10 adalah 120. Sama dengan 40 per 100. Nah, dari sini min 0-nya nggak usah kita tuliskan lagi ya, karena apapun yang dikurang 0 itu pasti tidak akan berpengaruh terhadap angka itu. Oke, kita tinggal bagi aja nih, kita tinggal sederhanain aja 0-nya. Kemudian ini juga pembagian ya, maka bisa kita sederhanakan. Nah, jadi sisanya di sini 1, di sini 4, di sini 12. X plus 10 dikali 1 itu kita bisa tuliskan X plus 10 sama dengan 12 dikali 4 ya. 12 kali 4 adalah 48. Maka di sini plus 10-nya bisa kita pindah ruas ke ruas kiri, yaitu X sama dengan 48, karena di sini plus di ruas kiri, maka kita bisa pindahkan ke ruas kanan, yaitu jadi minus. 48 dikurang 10. Maka didapatkan hasilnya adalah 38 derajat X. Oh, jadi saat suhunya 40 derajat Celcius, maka yang termometer X baca itu adalah 38. Oke, seperti itu. Sampai sini aja yang bisa saya sampaikan untuk materi kelas 11 semester 2 ya. Untuk materi selanjutnya bisa kalian baca-baca di buku paket atau buku catatan, atau kalian bisa latihan soal di buku paket ya. Terima kasih kalian telah menyaksikan video ini. Like and share kalau kalian suka dengan video ini. Jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Terima kasih, sukses selalu, semoga mendapat nilai di atas KKM semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.